sarapan nasi goreng belum hari ini? Belum. Sudah. Mbak Daniela tadi sarapan nasi goreng ya? Iya, Bu. Coba sebutkan langkah-langkah cara membuatnya Mbak Daniela, mulai dari awal sampai akhir bagaimana? Baik, Bu. Untuk bahan-bahannya yaitu ada nasi putih, 1 butir telur, 1 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, 1 sendok makan minyak manis, garam dan penyedap rasa secukupnya, minyak goreng secukupnya. Kemudian irisan cabai itu opsional saja. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama panaskan minyak goreng di wajan dengan api sedang. Yang kedua, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum. Yang ketiga, masukkan telur oleh air hingga matang. Yang keempat, masukkan nasi putih, aduk rata dengan bumbu dan telur. Yang kelima, tambahkan kecap manis, garam dan penyedap rasa. Lalu aduk hingga semua bahan dicampur rata. Yang keenam, cicipi rasa, sesuaikan bumbu sesuai selera. Yang ketujuh, angkat dan sajikan nasi goreng di piring. Yang terakhir, tambahkan irisan cabai atau telur mata sapi di atasnya agar lebih lezat. Nah, yang disebutkan Mbak Daniela tadi itu termasuk teks prosedur. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur ya. Nah, ibu ini ada media flashcard ya untuk menjelaskannya nanti. Iya, Bu. Kita hari ini akan belajar tentang pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, kita mulai dari teks prosedur dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ada yang mau baca? Saya. Silakan Mbak Sadia. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan utama teks ini adalah untuk membantu pembaca melakukan sesuatu dengan benar dan efisien. Terima kasih Mbak Sadia. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan sistematis untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Yang kedua ada struktur. Nah, di bagian struktur ini aslinya ada 4 ya, tapi kepotong, maaf ya. Yang pertama ada Ya, Bu. Yang pertama ada tujuan atau pernyataan umum. Pada bagian tujuan ini menjelaskan maksud atau hasil akhir yang ingin dicapai dari prosedur tersebut. Kelihatan tidak anak-anak? Kelihatan, Bu. Contohnya itu cara membuat telur dadar yang lezat. Yang kedua ada bahan atau alat jika diperlukan. Maksudnya itu menyebutkan bahan-bahan atau peralatan yang diperlukan untuk melakukan langkah-langkah. Contohnya itu ini ada bahan-bahan dan alat membuat telur dadar. Bahan-bahannya ini ada apa saja membuat telur dadar itu? Telur, garam, minyak, alatnya, wadah, kompor. Yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi urutan kegiatan yang harus dilakukan secara sistematis agar hasilnya sesuai dengan tujuan. Contohnya ini ada cara-cara membuat telur. Ada yang mau membacakan lagi? Siapa? Mbak Kita, silakan. Ini. Langkah-langkah untuk membuat telur dadar yang lezat. Yang pertama, pecahkan telur ke dalam mangkuk. Yang kedua, tambahkan garam dan kocok rata. Yang ketiga, panaskan minyak. Kemudian goreng adonan telur. Betul, terima kasih Mbak Tita. Dan yang terakhir ada penutup atau simpulan ya. Maaf ini kepotong tadi. Selanjutnya kita lanjut ke ciri kebahasaan ya. Dari 2 materi tadi ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ciri kebahasaan. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Contohnya ini ada, potonglah sayur dengan hati-hati. Yang kedua menggunakan kalimat konjungsi atau temporal atau kata penghubung. Contohnya kemudian, setelah itu, apa lagi?
selanjutnya. Ya, betul. Berikutnya. Berikutnya dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata verba material atau kata kerja. Contohnya masukkan, aduk, panaskan, terus rebus dan potong. Yang keempat, menggunakan kata keterangan cara dan alat. Contohnya dengan perlahan, menggunakan sendok dan secara merata. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat yang bersifat objektif. Maksudnya ini bahasanya itu tidak terbelit-belit atau langsung pada inti langkahnya. Seperti itu. Dari materi yang Ibu jelaskan, mulai dari pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, Ibu ini ada media flashcard. Silakan kalian membagi 3 atau 4 kelompok, terus kalian susun flashcardnya. Oke, ini kalau tidak ada yang ditanyakan, ini Ibu ada tugas ya. Silakan kalian membuat 3 sampai 4 kelompok. Terus nanti ini Ibu ada flashcard ya. Nanti silakan kalian susun sesuai urutan teks prosedur yang benar, cara membuat makanan yang ada di sini. Lalu kalian cari ciri kebahasaannya. Setelah itu nanti per kelompok silakan maju dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Lucu banget. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Ayo dikerjakan Mbak Nina. Ya. Silakan disusun. Silakan disusun ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nggak boleh rame loh ya. Siapa yang rame tadi? Nina apa Sadia? Mbak Nina nggak boleh rame loh ya. Sudah selesai apa belum? Sudah. Oke. Namanya sudah apa belum anak-anak? Sudah rame ya? Kalau sudah silakan per kelompok maju dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 1. Ayo kok kok ribut sendiri kenapa? Silakan Mbak Serwi dan Mbak Nina. Ya. Ini hasil kerja kita. Salam dulu diulang lagi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil mengurutkan dari kelompok kita ya. Ya, Iya. Kejap. Kejap. Terus di kalimat ini, di urutan ini ada menggunakan kalimat perintah. Di apa itu? Dibacakan dulu itu. Oh. Urutannya. Cara membuat apa aja itu? Kamu ada bagi. Yang pertama ini membuat kue dan jahe. Dengarkan ya Mbak Lida. Terus urutannya yaitu ada alat dan bahan, yaitu ada panci, sendok, mangkuk, pisau dan saringan. Terus yang kedua ada bahan untuk
membuat bola ronde, yaitu ada tepung, air, pewarna makanan, dan kacang. Terus ada bahan untuk kuah jahenya, yaitu ada jahe, gula pasir, daun pandan, serai, air. Terus di sini ada cara membuat bola rondenya. Terus ini terus membuat kuah jahenya, sama yang terakhir ada penyajian waktu sudah selesai membuat. Enak kan? Enak kan? Silakan duduk kembali ke Ya. dari materi yang kalian pahami tentang teks prosedur setelah menyusun dengan flashcard hari ini apa saja? Siapa yang mau menjawab? Apa yang kalian pahami? Apa Mbak Andi? Jadi yang saya pahami dalam kegiatan menyusun flashcard adalah saya memahami bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu agar hasilnya sesuai dengan tujuan. Melalui menyusun flashcard, saya juga belajar bahwa teks prosedur harus memiliki urutan langkah yang logis dan jelas serta menggunakan bahasa, perintah, dan kata pembungku waktu seperti kemudian, setelah itu, dan lain-lain agar pembaca mudah mengikuti setiap tahapannya. Terima kasih Mbak Andi jawabannya. Oke. Jadi dengan memahami mulai dari pengertian, struktur, terus ciri kebahasaan dari teks prosedur hari ini, kita itu jadi tahu bagaimana cara membuat teks prosedur yang baik, benar, dan urut ya. Oke, karena waktu pelajaran sudah habis, cukup sekian dari Ibu. Silakan ketua kelasnya siapa? Memimpin doa. Mbak Linda silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian dari Ibu ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.